Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Al-Quran dan Sunnah dimanapun berada. Kita lanjutkan hadis ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya narampi sira Abu Hurairah sing dihadisan Nabi ta, yang dari itu ita matal insanu in qata'a anhu amaluhu. Jika manusia telah meninggal dunia, narekomate dia lapot tahu, ya, maka terputuslah amalannya. Ya, mapatu nero pakasiwan dah. Ya, dia nawadi makasiwan, masumpah. Ya, dia nawadi pego yoro amala nareko mati ni illa min salasah, ya, kecuali 3 hal, ya, sangadina angkamo patallu passalang wadinna lolong apalah yero rupatawe nareko mati, ya, salainna yero talluwe dena nawadi, ya, betul na abu memang nih. Selama kita masih hidup, perbanyak memang bikin amal-amal saleh, amal ibadah. Ya, santri banyak-banyak mengaji, banyak-banyak, ya, baca-baca kitab, baca-baca buku. Ya, salat sunnah diperbanyak, ya, dikurangi cerita-ceritanya, main-mainnya. Ya, kita juga semua seperti itu. Ya, yaitu sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Au waladin salih yad'u lahu, dan anak salih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Penjelasannya, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar mengerjakan amal salih yang bisa mendekatkan diri kepada rahmatnya. Ina peringarang metode huang Allah Ta'ala lori di mana ngatana sare mengero ipa megai wero pego i pakasiwian, ya, pak amala yero wadingin asabari nairuntur yono huang Allah Ta'ala. Aja nero pangkau ke jama-jamang ipegau na baccie na cecce huang Allah Ta'ala. Ya, yena ro na puji. Sare kamal lolo ngimatu riona napas salamaki. Sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita. Nabi kita tercinta, sayang kepada kita umatnya. Akhirnya beliau menyampaikan perkara-perkara semua yang menguntungkan dan semua yang merugikan. Ya. Melalui hadis ini bahwasanya jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Ketiganya merupakan ladang pahala yang akan terus mengalir untuknya hingga setelah mati. Ya. Perkara yang pertama, melakukan sedekah jariyah. Ya, morosedir wadingi mananunga mater-teru yoro apalanna lolonga sedir lapot tau matappa lapot sallang itu mi matappa. Kalau orang kafir tidak ada. Namo 10 sedekah jariyah ini boleh kan runtuh. Ya, makanya celaka dan rugilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan bergembiralah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tinggal mau mempergunakan dengan baik keimanan yang dia miliki. Seperti menggali sumur yang pemanfaatannya terus berlanjut hingga ia mati.
ya, mata air. Ya, mungkin kita tidak menggali sumur, ya, tapi sarana dan prasarana air itu, ya, dinamonya kah, listriknya kah dibalikan bocor, selangnya, kerannya, ya, dan lain-lain sebagainya. Maka itu adalah bagian daripada amal jariah. Sehingga setiap kali seseorang mengambil manfaat dari sumur, dari air tersebut, maka orang yang berjasa dalam menggalinya, memfasilitasinya akan mendapatkan pahala meskipun ia telah atau sudah berada di dalam kubur. Luar biasa. Ya. Masa horoni yang kalinya. Contoh lain yang merupakan bentuk sedekah jariah adalah yang membangun masjid, rumah sakit, sekolah, pesantren, rumah tahfidz, ya, rumah Quran, sedekah mushaf Al-Quran, dan sebagainya yang merupakan bentuk sedekah jariah. Ya, apalagi sekarang di bulan Ramadan ini, keluarkan uang tak. Ya, jangan ragu-ragu keluarkan uang. Ya, uang tidak akan dibawa mati kecuali kita keluarkan di jalan Allah. Kita simpan di rumah, kita simpan di bank, kita simpan di tanah. Maka yang akan kita bawa adalah yang kita sudah keluarkan. Ya, khususnya bulan Ramadan ini, dan kita lebih khusus lagi kepada rumah Quran. Ya, keluarkan. Kita banyak mau membangun apa yang kira-kira dibutuhkan. Ya. Itu contoh sedekah jariah. Kemudian perkara yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Siapa yang menyebarkan, mengajarkan ilmu kepada satu kaum, menasehati dan membimbing mereka, menulis buku yang bermanfaat atau ikut serta dalam penerbitan, pendistribusiannya, maka ia akan mendapatkan pahala baik sewaktu hidup maupun setelah matinya. Ya, semua yang berkaitan dengan ilmu. Ya, kita di rumah Quran, ya, ada TPA, SD, SMP, ya, atau tahfidnya. Ini adalah sebuah sarana-sarana untuk amal jariah, sedekah jariah. Ya, yurus wero pasikola. Nulai tenedi mengaji, tenedi makapala, nekal lolonga ki apala tasidi huruku 10 hasanah. 1 hasanah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 pahala, dan bisa dilipat gandakan lagi. Ya, makanya kita perhatikan kebutuhan dalam pendidikan. Ya. Jannatu melo palaba yero kesempatange makasiwa makamala amala jariah. Ya. Ko parallu ini pederangnya leta kahe aga tuh. Ya. Ini luar biasa. Ya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Ya, mungkin kita tidak bisa mengajar, tapi kita bisa membantu guru-guru yang mengajar. Atau orang yang pintar mengajar, jangan malas-malas mengajar. Ya, motivasi diri, ikhlaskan diri bekerja. Semuanya akan dinikmati dunia dan akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga, anak salih, baik laki-laki maupun perempuan. Jika seorang ayah atau ibu mendidik anak-anaknya dengan didikan yang baik, maka semua bentuk amal kebaikan yang mereka lakukan akan menjadi pemberat timbangan kebaikan orang yang mendidiknya. Begitu pula anak salih akan mendoakan kedua orang tuanya, sehingga pahala dan keutamaan keduanya akan terus mengalir di sisi Allah. Nah, inilah pentingnya pendidikan anak, pendidikan agama terhadap anak-anak kita. Ya koki agama lepas sekolah anak ta macam tu nisang mari lo doangnya, nil lo doang itu matonna, nil lo doang ya lena. Ya, salam alino dan akhirat. Ini kan dari kode ini pas sekolah agama, dia nih lo doa ki kumati ki nalu pa ini. Dia nang gaga palang itajang, sebab betai salai, mati ki na dia sampaya palai mondri, mati ki na dia kana karame korangi mondri, mati ki mega orang parai itaruangi sesangi, yare gana cede, dia na pakai guner orang parangi, dia na lo masih sedekah, na para kaimi bawang. Na pakai mi talilo jokka-jokka berpoya-poya. Ya, naudzubillah dari kena pakai ni ya sesuatu yang diharam dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini adalah pendidikan anak. Makanya ya, kita di Rumah Quran membuka sekolah. Orang-orang yang mau menyekolahkan anaknya datang ke Rumah Quran, kita didik ya, sesuai kemampuan kami di sini ya. Sehingga anak-anak kita nanti bisa menjadi anak yang saleh, solehah yang akan mendoakan orang tuanya. Nah, sabarin itu matu dari komatiki aku mau pilih laki buru terasa nero manfaatna akke gunangan nero anak-anak dari pendidik kota baik. Aku mau pikir buru itu lihat tampil romalai, maga si jena macak kaki buru kue, maga si nama loangnya, oh pegok si deh cengen anak kulino, mari lo dua si anak kulino, ya kasingan itu anak-anak dari kemapahan agama, ya mondri itu pangka, mondri itu dia agama yang jolo ibadul Quranata. Ya inilah 3 amalan sedekah jariah yang bisa kita lakukan semua, ya termasuk santri. Kalau masih sekolah, ambil semua peluang-peluang tersebut, ya sedekah-sedekah jariah tersebut supaya mengalir terus amalan kita. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan di antara ketiga perkara yang 3 ini untuk mendapatkan sedekah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.